Selamat pagi Bu, nama saya Leonardo Joseph Junior. Saya dari S1 Hosbar B. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa dari pertanyaan Ibu untuk UAS semester 5 ini. Dan di sini saya sudah menjawab ketiga pertanyaan itu, dan saya sudah mengeluarkan pendapat saya mengenai atas jawaban-jawaban dari soal-soal yang telah Ibu berikan. Yang pertama adalah jelaskan pendapat Anda tentang pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, ini menurut saya badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak masalah. Apalagi di saat pandemi Covid ini banyak sekali orang yang membuat usaha-usaha mikro seperti berjual makan di depan rumah atau membuat usaha untuk diri sendiri agar bisa memenuhi segala kebutuhannya. Kenapa diperbolehkan? Karena tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akte pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian, oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, jelaskan pendapat Anda tentang risiko bagi karyawan apabila perusahaan tempat kerjanya melakukan strategi bisnis merger. Nah, pendapat saya mengenai perusahaan yang menggunakan strategi merger harus lebih teliti dan harus lebih tepat saat mengambil keputusan jika menggunakan strategi merger tersebut, karena dampak yang ditimbulkan juga sangat besar. Apalagi dampaknya juga bisa berpengaruh kepada karyawan yang bekerja di perusahaan yang menggunakan strategi merger. Contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi merger: Rumah Sakit Siloam, kemudian ada Lipo Karawaci dan Bank Lipo. Karena jika perusahaan sudah melakukan proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Itulah kenapa sebenarnya ini dampak negatif ya. Sebenarnya ada dampak positifnya juga, tapi di sini saya tidak menjelaskannya. Cuman karena kita akan membahas dampak risiko kepada karyawannya ya. Jadi makanya itulah kenapa merger ini harus lebih teliti dan lebih fokus saat mengambil keputusan jika yang menggunakan strategi tersebut, karena kita juga bisa kehilangan usaha-usaha kita. Karena sebenarnya saya udah pernah nonton di satu film. Nah, satu film ini judulnya Startup. Ini film bagus, berhubungan dengan mengenai bisnis segala macam. Ini drama Korea, judulnya Startup. Di sini saya mengambil contoh. Jadi ketika perusahaan teknologi ini dia ingin membuat kontrak dengan satu perusahaan gede. Nah, tapi mereka tidak teliti saat membaca persetujuannya. Di sini akhirnya mereka mengalami kerugian, bukan kerugian ya, nama perusahaan mereka hilang, teman-teman yang bekerjanya juga semua hilang, karena kemudian perusahaan yang besar ini dia cuma ngambil beberapa orang yang intinya saja, yang untuk pengembang teknologi itu saja. Nah, itulah kenapa saya baru memahami mengenai strategi merger ini tersebut, seperti itu. Yang ketiga, jelaskan pendapat Anda tentang manfaat hak intelektual bagi Anda apabila nanti Anda mempunyai usaha. Nah, menurut saya manfaat dari hak intelektual ini sangat berguna dan penting. Contohnya adalah seperti hak pencipta ketika kita menciptakan sebuah karya. Contohnya seperti menciptakan sebuah lagu, agar lagu itu tidak diambil atau dikopi orang lain, kita harus menggunakan hak intelektual.
Kenapa kita harus menggunakan hak intelektual? Yang pertama, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptanya. Yang kedua, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Yang ketiga, memberikan keleluasaan membuat kepada para pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Kemudian yang kelima, memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat agar bisa menciptakan tanpa rasa takut, yang karena meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu kenapa kita harus memilih menggunakan hak intelektual saat kita menciptakan atau berkarya. Ya, seperti itu ketika kita menggunakan hak mencipta, kemudian kita menciptakan sebuah karya seni atau makanan, minuman seperti obat-obatan. Seperti itu kita menciptakan minuman, dengan misalkan di bidang beverage kita menciptakan minuman dengan bahan herbal seperti jahe atau segala macam, dan bahan ini sangat bagus untuk antibodi kesehatan sehingga bisa diakui di mana-mana. Makanya untuk melindungi produk kita supaya tidak diambil orang lain, kita harus menggunakan hak intelektual agar bisa melindungi karya yang telah kita buat, seperti itu. Ya, mungkin kiranya sekian itu dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.